warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Serawung bareng Media NU Sidomulyo. Kali ini di edisi Serawung kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan drum band Nawakita Bahana dari GP Ansor Ranting Sidomulyo Salaman Magelang yang kemarin tampil di resepsi 1 abad NU di Sidoarjo. Drum band dari sebuah desa yang bisa tampil di depan Pak Presiden Jokowi dan juga PBNU dan seluruh warga NU di Indonesia ya. Ini sesuatu prestasi yang luar biasa. Untuk itu malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pelaku sejarah ini, bagaimana serunya, bagaimana suka dukanya drum band ini bisa tampil di Stadion Delta Sidoarjo. Oke, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka. Selamat malam Mas semuanya, sahabat-sahabat. Ini ada sahabat Wawan, ini ketua Nawakita Bahana drum band. Kemudian sahabat Solihuddin, ini ketua GP Ansor Sidomulyo, dan sahabat Nasihun, beliau adalah pelatih dari drum band Nawakita Bahana dan kemarin menjadi pelatih juga dari tim drum band yang tampil di Sidoarjo. Oke, Mas Wawan, ini mulai dari Mas Wawan dulu ini. Mas Wawan, ini gimana perasaannya kemarin bisa tampil di Sidoarjo? Mas Wawan ini selain ketua juga mayoret ya? Gimana Mas? Kemarin tampil di kelihatan di TV, Kompas TV juga menayangkan. Ya, walaupun cuma sekian detik ya. Iya. Tapi saya bersyukur sekali bisa diberikan kepercayaan, diberikan suatu anugerah, bisa tampil, bisa menjadi bagian daripada resepsi 1 abad NU. Hal yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, bahkan oleh teman-teman dari personil sahabat Nawakita Bahana, bisa mendapatkan kepercayaan seperti itu. Yang awalnya jadi awalnya gini Pak ya, informasi dari pelatih kita itu kan diberikan tawaran untuk main di depan presiden. Itu kan saya cuma ketawa, saya anggap itu sebuah guruan pelatih saya. Masih nggak percaya? Iya, setingkat ranting lah, mosok bisa ikut andil di acara sebesar itu. Tapi ternyata serius, dan alhamdulillah benar-benar kenyataan kita kemarin bisa tampil di depan beribu-ribu orang, bahkan beberapa masayikh, beberapa kiai, beberapa pejabat, dan tentunya beliau dari Presiden Indonesia. Perasaannya luar biasa berarti. Bisa diungkapkan. Saya cuma lihat di rumah aja ikut merinding ya. Ini Mas Solihuddin ini awalnya kan diajak untuk tampil gitu. Ini dari Nawakita sendiri ada berapa personel yang ikut? Dari Nawakita 37 ya? Ya 30 Mas. Sekitar 30. Oke, sebelum saya cerita macam-macam ya terkait dengan perform Nawakita yang ini sub dari bidang seni dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sidomulyo. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ataupun apresiasi untuk seluruh kru Nawakita Bahana, baik yang tampil sampai di Sidoarjo maupun yang bergerak di belakang, atau karena gimana banyak yang terkendala ataupun alasan macam-macam sehingga tidak dapat ikut serta dalam perform kita di Sidoarjo. Nah, dalam hal tersebut tetap saya mengapresiasi seluruh anggota dari Nawakita Bahana, baik yang tampil maupun yang bekerja di belakang layar gitu. Dan doa sahabat-sahabat semua di rumah ya, doa sahabat-sahabat semua, dan juga tidak lepas itu pasti dari doa pengurus ranting NU Desa Sidomulyo serta gunung yang lain ya juga. Dukungan juga baik berupa moral, material. Kami dari kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor hanya dapat memberikan apresiasi serta doa semoga mendapat balasan yang lebih banyak. Nih Mas Jun, ini kaitan dengan Nawakita ini ya. Kemarin tampil ini gimana Mas?
performanya gimana nih? Untuk performa semuanya yang tampil di sana luar biasa. Jadi Nawagita Bahana menjadi salah satu bagian dari komposisi yang sangat dibutuhkan, terutama di bagian melodi. Karena dominan melodi untuk yang ritme, kemudian filler itu pure pemain-pemainnya ada di sini semua. Jadi ya semua di antara dari sekian grup yang ada itu saling melengkapi memang. Jadi ketika pulang ya belum tentu hasil yang dipentaskan di sana itu bisa dipentaskan karena gabungan oleh satu grup ya. Iya Mas, kemarin tuh gabungan dari mana aja? Kemarin kalau dari Magelang Magelang itu yang khususnya Magelang ada dari sini, kemudian dari Kajoran, dari Windusari, kemudian dari Candi Mulyo, Pakis, kemudian ada beberapa dari siswa SMK, SMA yang berafiliasi dengan MU. Ada MA Nawawi, SMK Al-Huda, MTS itu ada sebagian juga MTS Al-Huda, Salaman. Nah, ada juga dari beberapa grup di Temanggung dan Wonosobo yang kemudian menjadi satu kesatuan. Memang agak banyak sih sebetulnya hambatannya, kemudian ya sebagai seorang yang kemudian harus memadukan di antara orang-orang yang belum pernah ketemu itu menjadi hal yang paling sulit, apalagi dengan jarak dan waktu. Kalau hanya satu lingkungan kecil, misalkan satu kecamatan itu masih memungkinkan. Ini lintas kecamatan bahkan lintas kabupaten, sehingga cukup cukup menjadi tantangan bagi teman-teman kita di tim pelatih. Kita pelatih ada, tidak hanya saya sebetulnya, ada dari Temanggung ada satu sahabat saya juga namanya Mas Mama. Kemudian ada juga dari kami ada beberapa asisten pelatih perempuan malahan itu, Fatayat, BC Fatayat, kemudian dari BPN itu ada yang menjadi pelatih dan memang profesinya sebelumnya sudah menjadi pelatih. Itu kemarin latihan berapa kali Mas? Latihan kurang lebih 8 kali sampai pelaksanaan sebelum kompetisi. Cuma untuk yang latihan bersama-sama antar kabupaten digabung hanya 3 kali. 3 kali. Itu pun sudah akhir-akhir, sehingga ya mau tidak mau dalam waktu 3 kali latihan itu ya kita maksimalkan sampai semampu kami betul supaya komposisinya terpenuhi. Walaupun sampai di detik akhir menjelang pentas itu memang masih banyak perubahan gitu. Karena kita harus mengkombinasikan musik, jadi musik yang banyak itu berbeda dengan musik yang ditampilkan oleh sedikit orang gitu. Kalau satu grup drum band misalkan berisi 50 orang itu masih mending, masih enak kita ngarep. Tapi dengan jumlah ratusan itu juga tidak mudah, karena misalkan komposisi pemain melodi di sebelah kiri kemudian perkusi di sebelah kanan, itu nanti akan suaranya akan berbenturan terus. Nah, kita harus mengatur posisi itu sedemikian rupa sehingga suara itu bisa padu. Nah, itu menjadi tantangan. Ya ini saya pertama kali juga melatih dengan jumlah 400 kurang lebih ya. 400 dari berbagai daerah ya. Yang Magelang saja kayaknya udah kesulitan ya, apalagi ditambah dari kabupaten lain gitu. Ini apresiasi untuk pelatih ini yang luar biasa energinya keras. Ya belum lagi kemarin banyak kendala yang dihadapi juga ya. Kembali ke Mas Udin ini. Mas Udin ini kemarin selaku pemain juga. Pegang apa kemarin? Pegang melodi. Melodi ya. Ini gimana Mas? Saat mau tampil itu gimana Mas? Deg-degannya seperti apa gitu? Pengen dengar gitu. Campur aduk Mas. Iya. Campur aduk. Di sana pergumulan emosi itu bermain. Permainan emosi dari kita awal datang sampai kita pulang itu
ada haru, ada tangis, ada rasa bangga, ada pokoknya nggak bisa dibayangkan Mas Niu. Dalam event nasional seperti itu untuk kelas kita yang berangkat dari dusun yang kecil untuk menghadiri, bahkan kita ikut berpartisipasi mengisi dalam acara event level nasional itu sangat membanggakan sekali. Itu sesuatu yang apa ya, membanggakan, dan ini semoga menjadi tonggak sejarah kita untuk bisa lebih maju ya Pak Ketua ya. Mas Wawan, ini kalau di Mayoret sendiri ini mungkin tantangannya kan lebih besar karena tampil di paling depan ini Mas. Ini dengan teman-teman yang lain koordinasinya gimana? Ya. Jadi sebelum kita mulai tampil itu kan memang sudah ada briefing dari teman-teman Mayoret kita itu mau seperti apa. Jadi memang sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Memang betul yang jenengan katakan, kita paling di depan sendiri, tersorot sendiri, dan ketika salah itu paling kelihatan. Kalau teman-teman yang di belakang ya mungkin tidak mengecilkan tapi tidak begitu kelihatan ya. Tidak begitu kelihatan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan ketika kita kembali ke transit semula juga alhamdulillah. Dan yang paling memuaskan hati kami pasukan, semua pasukan itu cuman berapa kata, tapi ada apresiasi dari beliau Bapak Presiden RI di Dramben itu khususnya. Ya, dan kemarin sempat viral juga ya, banyak bisa dicari di YouTube ya, Dramben 1 Abad NU. Nah, nanti akan muncul ya nama kita menjadi bagian dari pasukan yang 400 itu ya. Jadi kemudian kalau di balik layar sendiri mungkin bisa diceritakan suasana di sana itu seperti apa, kepanikan atau apa ya, keramaian di sana itu seperti apa? Ya, tentunya dari kami serombongan itu merasa teristimewakan karena dari berapa juta orang yang tidak bisa masuk ke stadion ya, kita bisa masuk, walaupun masuk itu jam berapa ya, jam 3 pagi. Itu saja sudah desak-desakan orang, nggak karuan. Sudah desak. Iya. Akhirnya jam 3 masih lengah gitu ya. Ya, semuanya pengen masuk, tapi kan nggak punya ini ya, pengenal ya. Iya, harus ada gelang tanda masuk ya. Dan itu benar, kami juga sampai satu rombongan itu bisa terpisah itu sampai masuk itu sampai beberapa kali. Iya. Tidak mulus masuk ya. Gitu ya. Dan sampai dari jam 3 pagi padahal kita main sekitar pukul jam 9, 8 ya. Itu ya menurut saya dari mes itu perut belum kemasukan apa-apa, tapi ya alhamdulillah kita syukuri berkah para masai, berkah para kiai, semua tidak merasa lapar, bahkan merasa puas setelah main itu tidak langsung pulang, ya masih main lagi, saking bangganya kita bisa bermain di situ. Dan kemarin banyak mendengar ya cerita-cerita keseruan dan kesedihan, keharuan di sana ya, karena memang event nasional ya, semua bisa terjadi ya maksudnya. Jadi kemarin kayaknya sempat ganti lagu juga Mas. Ini bisa diceritakan Mas, lagu yang sudah lama. Ini kan emang event nasional kan, memang mungkin sesuatu yang biasa gitu ya. Mas mungkin selaku panitia dan mungkin pelatih mungkin bisa cerita. Kalau kami selaku pelatih pada dasarnya kami hanya melaksanakan instruksi dari penyelenggara. Apapun yang diminta oleh penyelenggara ya kami berusaha karena kami sudah mengiyakan. Jadi awal itu memang dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Nasional Magelang itu memberikan tawaran ke saya awalnya, mau sanggup atau tidak. Kalau sanggup ya dijawab sanggup, kalau tidak dijawab tidak. Ketika saya atau kami dari tim pelatih itu mengatakan sanggup, ya berarti segala konsekuensi harus kita ambil. Termasuk salah satunya adalah ketika ada instruksi untuk berganti lagu misalnya, dan
saya pikir justru itu tidak menjadi, sebenarnya itu bukan sebuah kendala yang utama, karena toh lagu yang berganti itu tidak lebih sulit daripada lagu yang sudah dilakukan lama. Jadi tingkat kesulitan lagu memang berbeda-beda, dan yang paling sulit itu justru lagu yang awal, sebetulnya yang awal dulu. Waktu itu sempat ada lagu Entertainment, itu sempat cukup bingung kita membuat aransemen dengan pola musik drum band ala militer itu ya benar-benar sedap sebetulnya kalau nanti bisa. Tapi kalau kemudian sebetulnya kemarin bisa ditampilkan ya itu sudah luar biasa karena sudah jadi sebetulnya. Nah dengan waktu berapa ya, beberapa 1 mingguan lah itu kemudian ada perubahan terkait pemerintahan dari kepresidenan. Jadi ya kita ikut, makanya prinsipnya kita hanya derek perintah, saya ikut perintah saja apa ya. Bahkan misalkan diperintah untuk tidak jadi tampil ya siap aja gitu. Prinsip kita hanya melaksanakan perintah saja. Dan alhamdulillah walaupun terjadi perubahan lagu sedemikian rupa, tetap pada garis besarnya adalah sesuai dengan konsep awal. Kita menjelaskan urutannya seperti itu hampir tidak melenceng jauh kecuali perubahan lagu. Dan perubahan penampilan lagu tetap bisa maksimal. Ya, maksimal. Karena untungnya lagunya lebih mudah dari yang pertama. Karena waktu kemarin kayaknya latihannya cuma di sana ya. Iya. Luar biasa. Jadi yang di sini termasuk pemanasan ya Mas. Ya. Dan latihan tapi keuntungan dari teman-teman juga mendapatkan vocabulary lagu yang baru yang saya yakin teman-teman di satu grup drum band yang berangkat ke Sidoarjo kemarin itu belum pernah ngarang lagu Entertainment. Saya yakin. Iya. Oh saya aja juga baru itu. Jadi mendapatkan satu tambahan menu lagu baru. Ini berarti barokai satu abad itu mendapatkan lagu baru yang bahkan mungkin tidak sempat direncanakan. Dan mungkin nggak terpikir untuk garap itu ya. Kemudian saya yakin teman-teman kalau untuk lagu itu ketika pulang bisa dimainkan. Dan kemarin tampil 2 lagu ya? 2 lagu, yang satu untuk lagu Masin masuk aja. Masuk ya. We Will Rock You sama sebenarnya Pak Juta Gentar ya. Tapi Pak Jokowi lebih mengenang yang We Will Rock You karena Pak Jokowi emang rocker ya. Dan mungkin kalau Pak Juta Gentar yang disebut juga mungkin kurang ya. Ya ini. Kemudian langsung kalau ngomongin intrik-intrik yang ada di sana, mungkin sedikit Mas bisa digambarkan bahwa ini kan perhelatan nasional Mas, mungkin ada banyak hambatan kendala yang dihadapi, itu bagaimana menghandlenya Mas? Kalau hambatan yang signifikan sebetulnya tidak ada. Yang paling sulit itu ya karena orang banyak itu mengkoordinasikan segala sesuatu ke orang banyak itu memang tidak mudah. Walaupun bergaris besar Banser lah misalkan, karena Banser itu ya manusia biasa yang bukan militer. Walaupun ya jiwa militernya ada, tapi mereka ketika pulang ya orang semacam orang sing ngaret gitu, ada yang artinya mereka basic pekerjaannya bukan sebagai militer. Jadi untuk mengkoordinasikan atau memberikan satu komando itu masih ada beberapa yang mungkin bingung mau ke arah mana, masuknya lewat mana, itu masih bingung. Nah, tetapi pada prinsipnya semuanya bisa tercover dengan baik. Artinya penampilan juga bisa terpenampilan dengan baik. Tetapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan militer, TNI, karena kalau TNI itu misalkan ada 1 kompi atau 1.000 pasukan itu dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi itu bareng terus gitu kan. Dan makanan sehari emang baris-baris sebagainya ya. Jadi mereka polanya memang sudah pola terbentuk untuk bersama-sama. Nah ini yang cukup menarik sebetulnya, tantangan khusus yang dan ke depan apabila ada momen
dengan jumlah yang banyak. Kalau tidak, kami sudah memiliki beberapa trik-trik khusus untuk meramu sejak awal supaya lebih bisa terkondisi. Biasa ini peran Mas Jun ini di kepelatihan kemarin dan termasuk mengkondisikan ya bagaimana para pemain itu supaya bisa tetap kompak nih maksudnya. Ini dari Mas Udin. Mas Udin, ada cerita menarik atau mengharukan di sana apa Mas yang bisa diceritakan? Cerita di sana ya. Iya. Mungkin ada beberapa miskomunikasi ya, antara tim drummer kita dengan tim yang dari luar, khususnya yang gimana nih? Pas latihan kadang hanya ingat datang, sementara pas ambil mereka bersemangat sekali. Nah itu cukup ini kok menguras emosi bagi kami, air mata, keringat. Nah itu kalau diceritakan susah sekali. Jadi pada akhirnya kita merasa puas dan banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat kita petik dari event tersebut. Khususnya untuk hikmah kita di Jamiah Nahdlatul Ulama itu bisa jadi kalau saya bilang itu sekelas diklat gitu. Di sana sekelas diklat, saya merasakan banget bagaimana jiwa kita dimasuki semangat apapun, pokoknya power kita terbentuk di situ. Terima kasih atas obrolannya malam hari ini. Sukses selalu untuk Nawab kita dan Ibu Ansor Sidomulyo dan PC GP Ansor ya yang sudah menunjuk kita atau mengajak kita untuk gabung di drum band ini. Dan drum band Sidomulyo ini dibentuk sekitar 3 tahun yang lalu ini dengan ini ya lebih ya sebenarnya dari zamannya Pak Heri ya 5 tahun zamannya Pak Heri akhir ya. Jadi benar-benar mandiri, cari dana, terus sarkineran juga ya Mas ya, dan harganya sampai 30 juta kayaknya, sekitar 30 juta ya. Jadi luar biasa, sekelas ranting bisa mendapatkan dana sekian untuk membeli alat drum band dan letuku ya lumayan oke. Jadi masih sisa ya, silakan buat teman-teman adik-adik IPNU IPPNU atau Gerakan Pemuda Ansor Sidomulyo silakan bergabung, masih dinanti ya Mas ya. Mungkin kemarin jadi motivasi juga ya sampai ke acara pusat loh itu, jadi sekelas nasional dihadiri oleh para pejabat, presiden dan juga PBNU yang pastinya para kiai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu berkah buat Ansor Sidomulyo. Terima kasih atas obrolannya. Sampai ketemu lagi di Serawung edisi berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe channel NU Sidomulyo silakan untuk subscribe dan komen supaya channel kita bisa lebih baik. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.